Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutorial cara membesarkan grafik. Ini paling kecil ya, dan ini paling besar. Lihat, bodinya paling besar segini. Tapi sebetulnya ada triknya untuk memperbesar lebih lagi. Lebih memperbesar lagi ada triknya. Gimana? Ini agak lebih besar dari tadi ya. Agak lebih besar dari tadi. Coba kita balikin. Nah, ini agak lebih besar dari tadi. Caranya gimana? Tangan kita harus sensitif ya sama layar. Layarnya harus sensitif sama tangan kita gitu. Coba, kita kecilin lagi kan. Nah, ini standar kecilnya. Ini standar besarnya. Bisa dibesarkan lagi, bisa dikejut. Nah, kelewatan kita. Kejut. Nah, kurang sensitif tangan saya ini. Bagusnya kita cek dulu kayak gini. Nah, kalau udah sensitif baru kita kejut. Nah, ini udah dapet. Nah, ya, agak susah sih, namanya juga trik ya. Jadi ini menurut saya cukup segini. Kalau terlalu besar, sebenarnya bisa sampai satu candle itu, satu layar ini satu candle bisa. Tapi itu keterlaluan ya, sangat berlebihan menurut saya. Kalau segini cukup, jadi kita bisa melihat candle sebelumnya untuk dijadikan informasi. Untuk apa di sini? Kalau terlalu besar kita nggak bisa melihat candle sebelumnya. Kita coba membesarkan lagi ya, sampai agak lumayan besar lagi. Nah, ini bermain PA sangat-sangat mudah kalau kayak gini ya. Sangat-sangat mudah, apalagi pakai jam analog itu, taruh di candlenya ini kan, wah, mantep. Tapi kita tidak bisa mendapatkan informasi dari candle sebelumnya. Kalau informasi dari satu candle aja bisa. Lebih besar dari ini bisa. Itu terlalu berlebihan bilang saya tadi. Part 1 lihat atas. Kita tahan. Kita bermain freeze actionnya. Kita tahan, jangan langsung OP. Kita tahan. Informasi dari candle ini membentuk apa? Apakah dia mendukung kenaikan atau tidak? Gitu ya. Oke, kita akan open buy di candle selanjutnya ini. Tunggu. Tidak. Saya akan open bentar. Ayo. Naik lagi. Gak mau saya open. Saya nggak mau open. Oke, kita lihat candle ini lagi. Ini kita melihat satu candle aja ya, satu candle. Seharusnya sih lebih bagus itu 3 candle sebelumnya itu kita lihat. Ini kita melihat satu candle aja. Di sini menunjukkan penurunan, tapi masih ada perlawanan dari buyer. 51, oke, kita dapat 41-nya. Satunya bawah.
Itu untuk candle selanjutnya sebenarnya. Satu bawah ya. Kita mendapatkan informasi penurunan di candle selanjutnya. Amati titik OP saya. Ya, amati persentase di ujung itu. Amati titik OP saya. Di sini masih akan ada penurunan. Lihat baik-baik. Amati. Saya nggak akan OP kalau dia langsung turun. Kecuali dia turunnya agak jauh. Kalau turun-turun segitu aja saya nggak OP. Belum, sabar, agak jauh dikit. Oke, kita buy. Kenapa kita melawan arus? Lihat, saya bilang tadi apa? Amati titik OP dan persentase di bawah itu, sebelah kanan bawah. Nah, kita suka megang buntutnya ya, melawan arus itu luar biasa. Nah, kita nggak lihat price actionnya tadi di sini, tapi kita ambil informasi dari candle sebelumnya. Coba kita cuma mengambil informasi dari candle sebelumnya, satu candle sebelumnya ya. Sebetulnya lebih bagus itu 3 candle sebelumnya, tapi kita ambil satu candle sebelumnya. Oke, saya nggak akan open. Saya mau open buy, tetapi saya mau nunggu dia turun agak jauh. Kalau dia nggak turun agak jauh, saya nggak akan OP karena beresiko ya. Itu tekniknya. Tangkap buntutnya, jangan dilepasin lagi buntutnya itu, biarin aja. Kalau kita nggak dapat buntutnya, nggak usah dipaksain karena rawan. Saya lagi-lagi nggak ngelihat price actionnya tadi ya, kebanyakan ngoceh. Oke, kita lihat informasi dari candle sebelumnya. Satu candle saja kita sebetulnya bisa, tapi lebih baik itu 3 candle sih. Nah, oke, di sini masih akan ada kemungkinan satu candle kenaikan lagi. Kalau dia turun saya OP, kalau dia nggak turun saya nggak OP. Gitu aja simpelnya ya. Dia turun kita OP. Kalau kita tahu dia bakal naik, dia turun kita OP. Tapi kalau dia terus naik, jangan OP, karena itu rawan slidingan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Di sini dia mulai membentuk pelemahan. Seandainya saya ngikutin OP tadi di situ, kita kegocek. Ya kan? Kita kegocek. Lagi-lagi kita lupa melihat price actionnya ya. Ngapain gede-gedein candle gini? Oke. Kita ambil buntutnya lagi. Detik dan pergerakan serta persentase. Saya nggak akan OP di sini. Paham ya? Saat mendekati detik pembentukan harga, dia terus turun ke bawah, sedangkan informasinya ini penurunan. Informasinya dari candle hijau ini penurunan. Informasinya penurunan. Ini rejection, bayar. Informasinya penurunan. Ketika mendekati detik 31, ini masih terus turun, nggak naik-naik, kita jangan OP. Tapi ketika mendekati detik 31 dia naik ke atas, kita OP di sini. Maka dia akan turun ke bawah dengan mesranya, dengan indahnya.
ya, paham kan? Tapi tetap amati ini, persentase di bawah itu bagus untuk diamati. Itu bukan strategi tapi trik juga, mengamati persentase. Persentase itu dorongan dan tekanannya. Sini saya akan wah udah lewat detiknya, jangan dipaksain. Setelah ini saya akan open buy. Kita melihat satu candle aja bisa sebetulnya, cuma tinggal kita menguatkannya itu gimana. Di sini kemungkinan akan ada penurunan kecil atau mungkin akan ada candle buyer. Kita sambung lagi. Tadi memori penuh. Kita sambung lagi ya. Tadi memori penuh langsung ketutup dia. Kita lanjutkan di sini. Kita lanjutkan lagi di sini. Bentar, ini ngejam. Ini terlalu besar. Sebetulnya lebih bagus itu kayak gini. Nah, lebih bagus itu kayak gitu. Kita bisa melihat 3 candle sebelumnya. Kurang kecil. Kita kecil lagi dikit. Nah, ini pas 4 candle dalam satu layar, ini pas, sangat-sangat pas. Di time frame 1 menit ya. Jadi kita bisa melihat 3 candle sebelumnya. Kita akan tahu di sini informasinya apa. Oke. Setelah candle ini kita akan kita lihat candle ini dulu menginformasikan apa. Kalau dia menginformasikan penurunan, kita akan open sell. Titik ideal. Kalau dia menginformasikan kenaikan, kita akan open buy dengan titik ideal. Di sini dia masih menginformasikan penurunan, tapi ada perlawanan sedikit ya, dari bawah ke atas ada perlawanan. Kita tunggu, sabar menunggu. Mendekati detik 30 kita OP. Mendekati detik 30 kita OP. Bye. Oke. Walaupun rawan tetap bisa, itu aman. Kita dapat buntutnya begitu indah dipandang mata. Iya. Dari mana kita mengambil informasinya? Ayo, dari mana? Ini menunjukkan perlawanan dari buyer cukup kuat. Tandanya buntutnya ini. Perlawanan dari buyer cukup kuat, walaupun ada juga ini tekanan dari seller. Ini ada tekanan dari seller, tapi perlawanan dari buyer cukup kuat di sini. Dan dilihat dari bodinya, dia cukup kecil untuk menahan perlawanannya ini. Dan di sini informasinya candle hijau ini adalah candle penerusan. Penerusan, bukan pembatalan. Ya, paham nggak?